Namanya seikhlasnya itu, ini misalnya harganya Kalah undang orang. Gimana Rinjani akhir-akhir ini? kebakar kayak rokokmu. Nah, ketika kita bilang dia diperkosa, apakah dia sudah cukup umur ini untuk berhubungan? Rinjani sudah cukup umur, yang memperkosanya ini masih kecil. Mana tuh men kelihatan? Iya nih mas. Duduk. Cerita dulu kita gimana nih waktu kita ketemu. Gimana sekarang kerjaan? Ini jaga kios. Salah nih. Bang, Ambilin saya itu nabati. apa? Sabati? Ya. Jajan paling saya suka nih. Bebas ini kan ya? Nggak kita dituduh-tuduh. Kakinya di bawah. Nggak bisa saya angkatin sedikit. Nggak sopan. Angkatin sedikit. Nggak sopan. Tuh kan, nguran. Slow. Bang, Kita mau ngobrol. Bang. Bang Ical. Wih, Weh. nggak sopan. Lepas kacamatamu. Bang, Nggak ini sopan, nggak sopan. Gini Bang. Ini minggu kemarin kan banjir ini. Jadi debunya masih. Debu. Naik di sini emang. Naik sampai depan. Debu. Debu efek dari after banjir itulah. Oke, pertama-tama mari kita perkenalkan, inilah dia Ical Rosyak. Emang biasanya nggak ada konsep gitu ya? Jadi, selamat datang di Kios Warlock. Kios Warlock. Ya, jadi kan saya baru buka usaha di komplek ini. Jadi teman-teman tuh sering saya undang, ayolah main ke sini gitu. Biasa, namanya kan bisnis baru kan, butuh kunjungan lah. Ya. Biar ada pemasukan. Jadi Kios Warlock nih, kita ingin obrolan santai dengan warga Lombok. Oke. Itu kepanjangannya. Itu kepanjangannya? Iya, itu W kepanjangannya. itu apa? Dari mana dia? Yo, Kios Warlock. Ya. Kita ingin Oh, obrolan warga santai. Lombok. Iya. Oke. Jadi kalau belanja di sini, bayar seikhlasnya. Jadi konsepnya kejujuran. Seikhlasnya? Seikhlasnya kan jujur. Nggak sama lah. Nggak gini kan. Kita ngambil nih. Nah. Saya ngambil. Iya. Ya. Ya. Kalau saya bayar seikhlasnya, apa indikatornya disebut jujur itu? Sesuai harga. Dong, nggak dia seikhlasnya namanya, Nok. Yo. Kan kalau dia merasa jujur, berarti dia harus bayar sesuai harga. Terus apa faedahnya kamu bilang seikhlasnya tadi itu? Ada yang nggak ikhlas, kadang bayar dengan harga tertentu. Terus kamu paksa seikhlas ini? Dong, nggak dia ikhlas namanya, Bang. Yo, makanya Namanya seikhlasnya itu, ini misalnya harganya kalah undang orang. Sehingga disuruh kita ikhlas, kita mau bayar. Enggak. Nah, jadi konsepnya bayar seikhlasnya, yang penting jujur. Dia nggak pas jujur sama ikhlas tuh, Bang. Yo, gimana? Nih, makanya saya kasih tahu. Ini harganya berapa ini? Ini berapa harganya ini? 5.000. Enak aja. Kan saya yang jualan. Nggak ikhlas aja. Nah, tuh kan. Kan ada orang yang ikhlas bukan, dengan harga tapi segitu. ini harganya 1.000 di Yuk. luar ini. Di luar, ini kan di dalam, di lantai 2 Lah, lagi. kalau lantai 2 saya cuma turun ke bawah aja, Bang. Jadi intinya begitu, Bang. Ini berapa harganya? Ini 18.000. Nggak, jadi gini intinya. Saya tahu leci mahal, Bang ya, tapi awalnya Nggak.
jadi gini Bang. Jujur kan, tadi kan ada jujur di situ. Ya, jujur. Nah, jadi kalau udah duduk di sini jujur aja gitu loh, maksudnya ke situ larinya gitu. Gitu. Kejauh kamu puter saya. Ya namanya kan kita nongkrong di kios. Di depan kios apa yang Anda harapkan ketika Anda duduk di depan kios? Seharusnya bisa saya pesan ini. Mie. Nah, kebetulan ini bukan warung, ini cuman kios. Nah, kamu bilang warung tadi. Oh, Kios? kios. Oh iya, Tutui. Wih, itu kan warga. W itu warga. Iya. Warung, ya. Kayak gitu maksudnya. My mistake. Gimana Rinjani akhir-akhir ini? Kebakar kayak rokokmu. Iya makanya. Harus ngomong rokok. Saya Bang. Saya kan namanya nongkrong di depan ini, jadi saya ya gitu dah, biar laku dagangan saya. Jadi harus saya beli rokok saya sendiri gitu. Enggak, kamu takut mati? Apa? Dibakar lagi kalau mati. Ngerti dia old jokes tuh. Iya kan? Iya, betul. Kayak gitu. Ya, Rinjani. Iya kan? Pusing kita nih belakangan nih. Nggak tahu nih kok yang terkenal agam gitu kan. Nah, nggak berani saya ngomong. Anak gaul Mountain maksudnya. Agam itu. Jadi Kenapa nggak kamu undang Agam ke sini? Kan ada kontaknya itu. Followernya udah 1 M ya? iya. Kayak ketindih kita. DM kita ketindih. WhatsApp aja, cepet deh ngerespon. Saya WhatsApp deh. Nggak ada Saya WA-nya nawarin saya. buku saya. Jadi karena si De nih yang sering kan nulis-nulis di Instagram Ya, terkait Rinjani, beberapa kali kita bantu post bareng kan. ya. Nah, maksudnya sebenarnya Rinjani dia kenapa gitu? Dia di Rinjani ya. Iya Rinjani, fokus kita di Rinjani dah. Dia kenapa ya? Dia diperkosa, Bang. Sama bule. Sama negara. Oh, sama lokal berarti ya. Sama negara. Kan biasanya bule. Ya, negara yang membuat bule itu bisa masuk, investor itu bisa masuk, budaya pendakian yang non tradisi itu juga bisa masuk. Itu negara yang memungkinkan itu. Dengan tujuan Nyari uang lah, apalagi? ya emang nggak ada yang lain yang bisa dibikin uang gitu. Kenapa harus gunung? Nggak bisa, negara itu butuh uang panas, uang yang cepat masuk. Nggak bisa kita ngomong sama negara itu menyodorkan sesuatu yang uang yang jangka panjang, yang baliknya itu nanti 10, 20, 30 tahun ke depan tuh, itu negara nggak bisa tuh. Oh, biar cepat bagi-bagi ya. Ya, cepat bagi-bagi. Iya kan? Dia Kebetulan ngajak kita saya nyerempet-nyerempet terus dari tadi. iya kan, biar cepat Iyalah. bagi-bagiannya kan. Biar Aha. perputaran ekonomi itu jalan terus di Di situ. kepemimpinan tertentu kan. Di situ. Di situ Ah. maksudnya. Persis. Saya baca waktu ya. Apa? Waktu tadarus tuh saya baca Quran terus nemu satu ayat situ. Likaila yakuna dulatan bainal agniya minkum katanya. Biar uang itu nggak berputar di segelintir orang aja katanya. Oh. Ya persis lah yang kayak begitu. Cepat butuh uang panas, karena itu juga yang dibutuhkan sama segelintir orang di Biar. pemerintah ini Mm-mm. untuk diminta. Intinya di situ berarti. Intinya di situ. Makanya Rinjani diperkosa. Makanya Rinjani menjadi salah satu yang diperkosa. Nah, ketika kita bilang dia diperkosa, apakah dia sudah cukup umur ini untuk berhubungan? Rinjani sudah cukup umur, yang memperkosanya ini masih kecil. Oh, iya sih. Ngerti? Negara ini Ngerti, tetap ngerti. cebol dari dulu ini. Baru Ngerti. umurnya negara ini berapa coba? Berapa umur negara? Besok bulan depan 80 tahun. Baru 80 tahun. Ya, kesepakatan secara politik 80 tahun kita merdeka. Rinjani itu sudah, saya nggak tahu umur secara geologis ya. Ya. Tapi masyarakat Sasak ini kan bukti peradaban tuh menunjukkan misalnya penemuan di Gunung Piring di Merta, di mana namanya di Lombok Tengah bagian selatan itu. Penemuan apa namanya berupa gabah bukan gabah apa sih namanya? Peralatan dapur masak Ya. ya dari ini. Itu teknologinya itu dari sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi. 3.500 tahun sebelum Sebelum Masehi.
Ya, terus teknologi yang dipakai misalnya untuk membangun lumbung, beruga, dan lain sebagainya, itu coba baca buku, saya lupa, Arsitektur Sasak, udah ditulis juga sama Mami Agus Faturrahman. Itu juga asalnya dari peradaban sekitar 500 sampai 1000 tahun sebelum Masehi. Masehi. Berarti setua itu yang diperkosa. Setua itu yang diperkosa, bukan, kalau Rinjaninya yang diperkosa sudah lama gitu. Ya. Tapi yang juga turut diperkosa itu budaya Sasak yang menjaga Rinjani selama itu gitu. Oke. Itu juga turut kan diperkosa. Yang perkosa siapa? Anak kecil yang umurnya baru 80 tahun. Sepele. Tuh. Banyak tingkah memang Banyak orang-orang. tingkah memang. Seharusnya kan sebagai anak yang baru berumur 80 tahun kan, ya dia datang baik-baik lah nanya. Betabe lah ya. Betabe, belajar caranya gitu. Ini enggak langsung. Berarti secara adatnya ini Rinjani seharusnya tuh untuk pendakian, untuk dikelola, untuk diolah oleh negara tuh gimana gitu. Seenggaknya ada usaha untuk duduk, hormat, ngobrol sama yang punya gunung. Siapa? Yang punya gunung nih orang Sasak. Orang Sasak. Iya. Maksudnya itu Orang Sasak budaya secara kepulauan Selombok atau memang orang Sasak yang mendiami daerah Rinjani? saat ini Ya. ya 10 Lombok kan budayanya juga tersambung. Oke. Dia semakin ya gini deh konsepnya. Ini anggap Pulau Lombok nih ya. Ini Rinjani Ya, kan nih. posisinya pas di sini ya. Senaru sebelah mana? Nggak tahu sih sebelah sini deh. Oke. B atau Sembagi. Ya. Di mana? Rinjani dah? Lodge, Ini Rinjani Lodge, Rinjani. Rinjani Lodge. Ini Pulau Lombok. Oke. Nah, bagi struktur kebudayaannya, struktur budayanya orang Sasak ya. Yang disebut Daye itu kalau sekarang kan kita bilang Daye laut itu kan Daye itu mana? Utara. Ya. Laut itu Barat. selatan. Selatan. Ya, Barat, sorry. ya. Anak Gen Z. Gen Z. Barat, timur. Laut, Daye. Daye. Cuman sebetulnya itu cuma semacam apa ya? Semacam pergeseran aja. Kalau dulu tuh enggak. Yang disebut Daye itu Rinjani. Pusatnya Jadi berarti apapun arah yang mengarah pada Rinjani itu Daye. kiblatnya berarti Ya. Apapun yang menjauh dari Rinjani itu laut. laut. Makanya seluruh laut yang ada di Lombok Heeh. itu laut. Laut. Ya makanya kita makan kan ada lauk sana gitu. Enggak dia. Oh. Enggak dia. Pengen makan bembeng jadi gara-gara kamu nih aduh. Dia agak lapar orang ini dari tadi. Nggak ada Ada beng-beng bang, adanya Dilan, mau Dilan? Nanti dah kalau gitu. Oh ini better. Oh, Goryo ini nanti. Milih-milih. Kita memakan apa nih sebenarnya? Nih bang, Iya, terus Bang. bang. Nanti dah. Ini obrolan jam Ini Daye. pagi ini. Terus Ini Daye. ya Selaputnya laut. lauk. Nah, makanya orang kalau dulu kalau ada orang meninggal kita sebut dia bedaye. Nah ya benar. Ya. Ya bedaye. Nah, Bedaye itu artinya kembali ke daye. Dia kembali ke gunung. Kembali ke asal. Kembali ke asal. Karena semuanya ini kan tanah Rinjani nih sampai ke pinggir-pinggirnya. Ya ya. Dia kan kalau kita ngomongin sejarah lampau nih, Hmm. kita nih masih ditinggal ini kayak misalnya kita di sini nih posisi di Ampenan nih misalnya nih kan. Ini masih dalam kawasan gunung kan sebenarnya. Masih. Daratannya sebenarnya ke dalam kan? Ya. Iya kan? Daratan yang asli. Daratan Ya, asli kalau kita ke dalam kan? Iya. Heeh. Heeh. Iya. Kalau baca buku, pernah baca buku Atlantis, The Lost Atlantis? Iya di sini dia. Ketemu di Atlantis depan museum. Nggak dia. Depan museum. Nggak dia yang itu. Nggak dia yang itu. Kemarin waktu banjir. Saya tahu dia. Saya Kemarin tahu dia. jangan lihat kiri dia bilang. Diatur-atur gitu. Diatur-atur gitu. Cepet lapar saya kalau ngomong sama Bram. Sudah. Ya. Nah, Atlantis. itu satu ya soal Daye. Dan dari situ tuh muncul pemikiran bahwa yang namanya Rinjani ini pansek bumi. Dia pakunya bumi gitu. Ada satu akar yang menghujam ke dalam,
Dan dari situ muncul lagi konsep Urat Gumi, uratnya Lombok gitu. Heeh. Urat itu apa? Jalur-jalur air, baik yang di atas maupun yang di bawah tanah, yang mengalir dari Daye ini Ya. sampai ke semua laut. Ya. Makanya ada kebijaksanaan dulu orang Sasak itu kalau bikin rumah tidak menghadap barat dan timur, karena itu akan menunggangi Uat Gumi. Nggak Air, boleh kita jalur tunggang air. dia, Ya, jalur jalur air di air. dalam itu gitu. Jadi bangun rumahnya itu selatan utara. Berarti intinya nih, kan kita fenomena sekarang ini Rinjani lagi mendapatkan tanda kutip itu promosi gratis secara global kan? Lewat kematian maksudnya? Yoi. Nah, itu positifnya kan? Iya dah. Nggak sampai Brazil kan yang nonton? Nggak, paling Neymar lah. Oke dah. Ya, macam itu. Ya maksud saya begini loh. Lagi meledak kan ya? Iya, lagi meledak nih, happening banget kan di beberapa minggu kebelakangan ini gitu loh. Tapi sebenarnya Rinjani ini sangat fenomenal berpuluh-puluh tahun yang lalu sebenarnya. Mhm. Contoh, di uang 10.000 Rinjani terpampang di situ. Apa maksudnya Soeharto di zaman itu meletakkan Rinjani di uang? Kan pahlawan biasanya. Tarian adat yang fenomenal. Sefenomenal apa Rinjani terpilih ketimbang Semeru, Everest. Ya, Everest kita Iya. bukan kita punya Everest. Halo, apa Papua. Jayawijaya. Jayawijaya. Terus gunung-gunung yang lain lah. Mhm. Kan banyak nih gunung yang lain gitu loh. Mhm. Kenapa dia Rinjani di Ya, bawah sama. 10.000? Kaitannya sama wawasannya orang Sasak terhadap Rinjani itu. Kalau Rinjani sebagai gunung geologis, ya gunung biasa aja, nggak ada bedanya sama Gunung lainnya. gunung yang lain gitu. Tapi ruang geologis itu dipenuhi sama aktivitas budaya selama ribuan tahun gitu. Itu yang membuat dia istimewa. Rinjani ini. Ya, makanya masyarakat Sasak itu tetap seharusnya dia jadi acuan kalau mau pariwisata mau masuk gitu. Harus jadi acuan apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Kemudian konsepnya harus diatur seperti apa. Itu seharusnya mengacu ke situ. Kayak tadi soal Wat Gumi segala macam itu satu soal. Kemudian wawasan masyarakat Sasak misalnya membagi Rinjani itu hutan Rinjani menjadi 3. Hutan penguripan yang di bawah untuk warga, Ya. perhutanan sosial kita anggaplah begitu. Meskipun ini juga kurang tepat istilahnya. Kemudian hutan penyeranan, gawah penyeranan untuk berburu. Kemudian yang di atasnya itu hutan larangan, gawah larangan yang Ya. jadi hutan inti. Mangku yang boleh masuk ke situ, nggak boleh sembarang orang. Itu daerah Di Rinjani, kawasan Rinjani. kawasan Rinjani. di Tapi kan udah dibuka untuk umum. Itu yang saya sebut dengan pemerkosaan. Oh. Anak kecil ini datang ngerebut kedaulatan, Iya. kemudian mengatur ulang ruang Rinjani itu sesuai dengan perspektif mereka gitu loh. Biar ada pemasukan. Biar ada Pemasukan. pemasukan. Padahal Pak Harto memandang penting sekali Rinjani ini. Karena guru spiritualnya Pak Harto juga, ini informasi ya. Informasi yang memang Sidi aja yang tahu ya. Enggak juga. Banyak saya juga dapat nih dari kisah-kisah lain gitu. Salah satunya misalnya yang di Sugian. Ini bisa makamnya ada di dipertanggungjawabkan ini. ya, Bisa ini. ya, tapi tidak kamu cari datanya di negara ya enggak bisa lah. Misalnya kan ya, tiap apa namanya? Presiden Ya. itu pasti punya itu apa namanya pelindung-pelindung spiritual gitu Yoi. di sekitarnya gitu. Hmm. Ada nggak dokumennya di negara? Nggak ada lah. Karena kita ngomong ya, yang ya. di Karena itu seberang. tidak teks. Ya tidak teks gitu. Ada yang bimbing. Berarti memang salah satu makanya kenapa kan ada dulu kita dengar nih kisah nih Ah, yang ngisi ikan di Rinjani. Pak Harto gitu. Makanya kenapa ada orang ikan di Rinjani kok bisa ikan mujair di sana? Sedangkan ikan mujair biasa kan di budidaya Tapi kalau itu kayaknya informasi itu sudah banyak deh bisa dibatalkan. dikonfirmasi. Oh, Sudah banyak dikonfirmasi. salah berarti saya. Nggak, sudah banyak yang konfirmasi itu. Kalau Itu benar. iya saya pernah baca kayaknya. Iya. Tapi kayak guru spiritualnya presiden siapa itu kan nggak ada di dalam teks itu. Iya. Kalau Itu ada Soeharto di- berarti di Rinjani gitu. Karena guru spiritualnya ada di Lombok, ya berarti Rinjani juga punya makna penting lah. Oke.
Berarti sekuat itu gitu loh. Sekuat itu. Keilmuan orang yang memang tinggal di kaki Gunung Rinjani ini untuk orang secara nasional di Jawa aja bisa ke sini gitu. Ya. Berarti kita harus bangga berarti. Loh, persentuhan kita dengan Jawa, di mana kita dihormati, itu sudah lama sekali tuh. Kamu lihat di Jawa Timur sih. Di Lombok Timur itu ada perjanjian Punan ya, Piagam Punan, Bencingah Punan. Di sana dijelaskan hubungan Selaparang dan Majapahit yang sifatnya itu setara. Saling, mereka akan saling menjaga, kemudian saling bertukar intelektual dan budayawan, saling bertukar ini orang pintar dan sebagainya, kemudian saling pada pertukaran kebudayaan. Itu karena nah itu tapi kan tidak diangkat dalam sejarah mainstream. Iya, kita mau angkat ini sejarah ini sebagai budaya populer baru di Mataram nih. Jadi tongkrongan kopi shop tuh kayak gini pembahasannya seharusnya, Bang. Mestinya ya. Mestinya nih. Mestinya ya. Mukanya. Ya, seperti iya kan. Jarang ya ada pembahasan kayak gini. Jarang pembahasan kayak begitu. Ya ada lah. Itu misalnya dicatat juga sama siapa namanya ya, profesor itu nulis buku Islam Lombok tuh saya lupa namanya. Jamaluddin mungkin ya, saya lupa nama lengkapnya. Itu juga dijelaskan tuh soal Piagam Punan itu. Piagam Punan ini. Ya, itu kan ada bukti fisik berupa catatan dari masa lalu yang ditandatangani oleh kedua belah pihak gitu. Ada kedudukan setara gitu. Artinya kalau kita ngerujuk ke sumber aslinya Majapahit, negara Kertagama gitu, di sana disebut bahwa Majapahit itu berhasil menguasai dalam tanda kutip ini Bali, Lombok, sampai ke Bima, sampai yang lain-lain gitu. Siapa yang mau kita percaya ini? Nah, negara Kertagama kan dokumen kerajaan, ditulis untuk membesarkan nama kerajaan. Ya. Jadi narasi menguasai itu di dalam dokumen kerajaan yang fungsinya adalah membesarkan nama kerajaan, perlu kita pertanyakan dong. Ya, benar. Dengan adanya Piagam Punan yang menyatakan sebaliknya, bahwa Lombok itu setara. tidak dikuasai tapi berada dalam hubungan yang setara. Itu di zaman itu kan. Zaman itu. Tapi kan sekarang sudah beda. Setidaknya Pak Harto tidak menginisiasi wisata-wisata kayak seaplane, glamping, meskipun sangat mungkin saat era itu gitu. Ya, tapi dia menjaga keorisinalan Rinjani. Mungkin menjaga karena adat istiadatnya di situ. Ya, karena dia tahu gitu mungkin pentingnya. Pak Harto ngerti. Ya, mungkin di era itu Pak Harto paham. Ya. Beda kan sama yang sekarang kan cuman pahamnya apa? Saya lihat Intel di luar tadi. Abang ini lihat kaki saya nih. Nggak sopan. Saya lihat Intel di luar tadi. Nggak ada. Pakai seragam deh. Nggak. Itu orang ini, orang dinas. Hansip. Oke. Hansip. Babinsa itu paling. Babinsa. Gitu, Bang. Ya berarti kan Rinjani karena dia memang akhirnya menjadi destinasi wisata yang dijual terus sekarang kan. Paket-paket Ghost to Rinjani itu menjanjikan untuk diduitkan kan ceritanya. Di era sekarang ini. Akhirnya Rinjani ya kebablasan. Kadang ada tempat-tempat wisata yang memang belum siap untuk dijadikan tempat wisata. Misalnya dengan banyaknya sampah, dengan banyaknya bla 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 yang memang berserakan dan menjadikan tempat wisata itu kumuh akhirnya gitu loh. Contoh semisal kita memviralkan satu titik lokasi misalnya, saya baru nemu air terjun misalnya, FYP di mana-mana nih, orang bergerundul datang nih bikin konten bla 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 mandi, itu berantakan kan. Nah, Rinjani kayaknya seperti itu gitu loh. Padahal sudah berpuluh-puluh tahun dikelola gitu. Iya, sebaiknya kalau menurut saya sih pengelolaannya itu balik ke metode tradisi. Iya. Ini sudah dilakukan misalnya sama teman-teman Bayan lewat jalur Senaru. Ya. Nah, Bayan itu kan sampai kemarin mendeklarasikan tahun lalu ya, mendeklarasikan ada yang namanya Langlang. Apa Langlang? Langlang itu pasukan keamanannya masyarakat Sasak dulu. Ya. Kalau di Bali kan namanya pecalang. Pecalang. Ya. Kita ambil Langlangnya aja nih.
Bukan. Oh. Ya, karena memang ada kesamaan ya, ada kesamaan Ya. tradisi Sama, bahasa ya. ya. Jadi lang di sana pecalang, di sini lang-lang gitu. Sampai bikin lang-lang di sana hanya untuk melindungi marwahnya Tuak Loka yang berdiam di rumah adat itu, yang menjaga gerbang masuk itu dan mengembalikan pendakian itu prosedurnya itu pakai prosedur adat. Tuak Loka ini posisinya di Senaru. Tuak Loka itu ada di, ya salah satunya di Senaru. Berarti gerbang Senaru. Gerbang Senaru yang dijaga. Kan nggak mungkin yang Bayan jaga gerbang Sembalun kan? Ya. Seharusnya di sana ya Tuak Loka yang di Sembalun. Tapi dia ada kan di Sembalun, di tapi Senaru ada kan? saya nggak tahu dinamikanya gitu. Nah, yang Side sering kunjungan ke Bayan, cari info tentang bla 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 tentang gunung dan lain-lain itu di mana? Bayan. Dia mereka Bayan yang Gede. memang ngasih ini ya. Masih kuat lah. Masih cukup kuat lah. Tapi kan akhirnya kan juga nggak bisa gimana banget kan? Enggak juga. Anunya, Sekarang sudah ada perkembangan baru. Beberapa turis yang naik itu lewat Senaru menginap dulu di kawasan apa namanya? Rumah adat. Diedukasi dulu tentang apa yang boleh dan tidak boleh dirinjani secara adat. Ya. Kemudian sebelum naik disembek dulu. Jauh nano kesuna apa namanya? Bawang putih gitu misalnya gitu. Responnya bule-bule yang naik, pendaki-pendaki yang naik dengan cara itu, mereka jadi lebih ngerasa apa ya? Lebih ngerasa hormat, lebih ngerasa aman secara spiritual ketika naik gitu. Nah, saya ini waktu naik 2015, Bang. Sama anak-anak sana ada sama Pendi, kawan-kawan dan lain-lain. Kan kita tidak boleh membayangkan Sadar hal-hal- tapi naik. Sadar. Oh, maksudnya. Kan kita tidak boleh membayangkan hal-hal yang memang negatif lah ketika di posisi kita di gunung kan. Ya. Naik lah. Makanya kita masih jiwa-jiwa lulus SMA kan. Ya. Ya bully itu kalau naik jangan pakai tank top lah kan. Kita tidak ingin membayangkan hal-hal negatif kan. Tapi tontonan yang lewat. Lewat mana dia naik? Ya di semua jalur. Kita waktu itu naik lewat jalur Sembalun. Tapi kan outfit kita Ya, bilang outfit. Memang bukan salah yang berpakaian. Kita mau bahas itu jauh nih jadinya nih. Ya. Tapi kan setidaknya dijaga lah gitu kan. Mestinya kan begitu. Mestinya begitu. Iya. Maksud saya. Kan otak ini kan secara alam bawah sadar kan nggak bisa dikontrol kan. Kalau melihat hal-hal tertentu itu kan kebayang dan lain-lain. Bukan kebayang, membayangkan. Itu kan bahaya ketika naik gunung kan. Hal-hal seperti itu. Apalagi di tempat gunung ini kan yang menjadi sakral dan lain-lain. Itu kayak bule-bule itu memang harus ini sih sebenarnya. Harus tatar ulang lah ya. tatar ulang. Tapi sistem juga kan berarti harus dibangun kan? Iya. Gitu, ya. Itu bahaya Ya makanya. saya nggak tahu ya bagaimana menilainya, apakah sistem yang kita punya sekarang yang dikelola sama BTNGR ini Ya. sama yang lain-lain itu sistemnya dari hari ke hari makin baik atau tidak ya, kita nggak tahu ada perkembangan atau enggak gitu. Cuman apa ya, yang selalu bolong, yang selalu miss itu adalah suara dari masyarakat tradisi. Oke. Itu yang selalu miss gitu. Nggak ada di situ. Kamu lihat aja di apa namanya, di konten-konten di Instagram yang lewat gitu. Pendakian yang mengutamakan safety, apa yang harus dilakukan sama pendaki gitu. Kemudian pemandu apa gitu misalnya ya. Terus pengelola wisata pendakian, dalam hal ini adalah TNG. Di Rinjani berarti PTNGR gitu. 3 itu aja yang jadi elemen pendakian yang harus memperhatikan diri supaya pendakian itu safety. Pendaki, pemandu, sama pengelola. Masyarakat adat nggak ada di situ. Wih, kesalahan fatal ini bang. Fatal lah. Nah, Side kan sebagai penulis kan. Jadi Bang Ical ini rajin menulis teman-teman. Banyak karyanya sudah terjual di Gramedia bang ya? Enggak lah. Oh enggak. Saya nggak sebesar itu. Terjual secara online lah ya. Ya. Jual secara online dan lain-lain. Dan sering menulis tentang Rinjani akhir-akhir ini. Itu makanya kita membahas tentang Rinjani. Nah, di tulisan-tulisan abang di Instagram ini sebenarnya fokusnya untuk mengkritik apa gitu? Ya tadi, hilangnya aspirasi tradisi. Karena kalau Rinjani hanya dikelola oleh tadi anak kecil yang berumur 80 tahun ini gitu. Iya, Yang tujuannya hanya 80. Biasanya orang kan 65 udah meninggal biasanya.
Pensiun biasa 65. Untung lebih. Untung 80. Untung lebih sampai 80. Kecil lah, belum 100. Belum 100. Belum masuk ramalannya Jayabaya ya. Nah itu dah, belum 100, masih 80. Pikirannya adalah, mindsetnya adalah gimana menarik uang. Heeh. Jadi negara itu nggak ngerti mana tangan yang harus menghadap bawah, mana tangan yang harus menghadap atas itu loh. Asik. Itu yang nggak ada. Ya. Negara itu kan sebenarnya ada area-area yang dia memang harus menarik, tapi ada yang dia memang memberi tanpa menarik. Iya, iya. Misalnya penjara. Heeh. Penjara itu nggak ada income datang dari situ. Negara itu hanya mengusulkan. Jual sabu dalam. Ya lain lah. Oh. Ada. Itu kan untuk orang-orang segelintir aja yang di dalam, itu bukan untuk negara. Oh. Kira kan bayar pajak juga. Oh, Sipir. ya sipir, bayar pajak deh. Nah, tapi nggak bisa dihitung lah kalau Setia pajak. Novanto ada TV di penjara. Nah, itu untuk kepala. Penjara kan hanya Beli dikasih. katanya penjara tuh Bang bisa beli. Bisa bayar. Nggak tahu kita. Bayar Ada lini bisnis ke dalam. Ini apa? kan link. udah Najwa Shihab Oh, gitu. kunker ke penjara. Itu yang penjara-penjara terkenal aja yang dilihat. Iya. Kalau yang Mataram sini? Ya enggak Nggak usah ada atau dibahas. Nggak usah dibahas. Oh gitu. Ada intel. Lupa saya. Usah dibahas. Terus tadi. Itu udah. Iya itu nggak ada. Seharusnya soal gunung dan lain sebagainya itu income yang mengalir dikit-dikit aja. Itu wilayah di mana negara itu memberi. Oh iya, untuk tetap kelestarian. Kelestarian itu juga akan mempengaruhi hal-hal lain kan, SDA Iya, yang lain iya. kan, air, kemudian udara yang sehat, itu juga investasi untuk warga negara supaya tetap sehat Ya. dan lain sebagainya gitu. Jadi itu investasi negara taruh dalam yang menghasilkan sesuatu yang bukan uang gitu loh. Ya. Tapi tetap ada manfaat. Mm-mm. Pendakian itu kan untuk membuat untuk mendidik diri, mendidik Iya. anak muda. Itu juga Jangan- perlu sepertinya. Jangan FOMO lah ya berarti ya. Ya, jangan FOMO. Tahu diri lemah ya nggak usah lah ya. Ya. Jangan dipaksa gitu. Tapi kan itu akhirnya menjadi pemasukan untuk warga sekitar. Enggak juga. Siapa yang bilang? Porter. Kalau si plane sama glamping masuk, porter dapat apa Oh iya juga. dari situ? Ya kalau Nggak sementara ada. sekarang kan. Ekosistem si plane itu pakai pesawat apa? Kemudian mendaratnya di sana itu suara itu akan mengganggu siapa dan lain-lain gitu. Dampaknya ke ekosistem bagaimana? Itu sedang dikaji sama teman-teman forum Rinjani Memanggil, saya yang demo Iya. kemarin gitu. Ya, itu salah satu yang di ini gitu kajiannya. Ya kan istilahnya kereta gantung, seaplane. Jangan kata porter ya. Porter oke, usaha ini gitu. Tapi yang menyelimut di dalam sistem pariwisata yang seperti ini kan juga ada banyak selain itu. Porter juga tetap kita bilang nggak bisa, dia diuntungkan dalam pekerjaannya saat itu, Ya. tapi dalam keuntungan lain yang lebih luas mereka tidak menikmati itu gitu. Ya sih. Coba cek aja dah apa teman-teman pendapatannya pendapatan dari pembelian tiket pendakian di Rinjani tahun sekian sampai tahun 2024 misalnya gitu. Tahun 2020 sampai tahun 2024. Yang masuk ke negara itu berapa? Yang bisa kembali ke daerah dalam bentuk fasilitas untuk bisa dinikmati itu berapa? Orang salah satu poinnya yang bikin Juliana juga telat di ini kan karena alat-alat rescue. Jeding nggak ada jeding. Jeding. Itu dah pokoknya. Ya. Nggak balik dia. Jadi Ya, nggak bisa kita bilang "Oh, nanti warga sekitar juga akan untung gitu. Itu retorika lama yang harus dibedah itu gitu. Ya. Itu Benar sih. cuman siulan iblis aja kita bilang gitu. Ya. Aha. Ada deal-dealan di belakang. Deal-dealan kan? di belakang. Kita Belum tahu. lagi masyarakat misalnya Sembalun yang terdampak dalam waktu 5 tahun terakhir, berapa perkembangan bisnis hotel menjamur. Terus dari semua bisnis penginapan yang ada di Sembalun, berapa yang memiliki izin? Bener.
Itu kalau dalam FGD kemarin dengan Sembalunina misalnya saya dapat data selentingan 10% yang punya izin dari 400-an yang mau mencapai 500. Tapi semuanya aktif menarik air tanah lewat Iya, bor gitu. bener. Berapa apa itu kan berarti kan ada perang air, Iya. water wars kan Iya. antara masyarakat Sembalun Ya, sama pengelola dengan hotel. pengelola. Nah, itu juga kan jadi masalah yang tidak pernah Belum diliput. Isi bathtub, Belum itu. shower, Kolam. banyak lah. Jadi banyak gitu. Dia tidak selalu langsung gitu. Bahkan ada hal-hal yang juga menimbulkan apa namanya? Nah, coba itu kalau misalnya mau negara sadar diri umur baru 80 tahun, ngobrol lah sama peradaban yang lebih tua di sini gitu. Istilahnya berarti peradaban yang memang masih ngejaga Rinjani ini Iya, masih punya apa ya istilahnya punya power yang besar, ya. tapi kan tidak didengar aja. Tidak didengar aja, bahkan oleh orang Lombok. Tapi kalau kita lihat konteks hari ini, saat kita sudah diobok-obok dari tahun berapa, dari era negara ini baru lahir kan gitu. Direbut kedaulatannya, kemudian cara hidup, cara pandang juga kan dinasionalkan lewat sekolah-sekolah. Ya, ya. Sehingga kita melihat apa yang seharusnya sakral menjadi tidak sakral karena kacamata itu juga udah berbeda gitu misalnya. Tapi untuk secara masyarakat adat yang memang tinggal di Rinjani, itu memang adatnya itu memang masih terjaga banget ya, maksudnya keilmuannya itu ya, nggak putus gitu. Nggak putus, Nggak putus, meskipun masyarakatnya juga menghadapi ketergerusan ya. Iya kan, pasti Tapi kan. warisan itu tidak putus. Misalnya kayak Berarti tertulis kan? tertulis ada tertulis. Salah satunya misalnya soal tradisi mendakinya orang Sasak dulu. Iya. Sistemnya bagaimana, apa yang harus dilakukan, apa tujuannya, Iya. apa yang tidak boleh selama perjalanan bagaimana. Kemudian tadi kayak misalnya tadi ada pendaki, pemandu sama Iya. pengelola. Iya. Kita juga punya Oke. yang mendaki siapa, pemandunya namanya penjawa, asal katanya dari jauh, Iya. yang membawa gitu Penjauh. misalnya. Ya, kemudian yang membuka, yang melakukan buka jebak siapa, yang akan orientasi ini itu segala macam loka misalnya gitu. Jadi ada nih gitu, pendaki, pemandu sama Ya, apa namanya kita bilang pengelola gitu. pengelola. Ada. Ya tapi kan bagi-bagiannya mungkin nanti. Iya artinya kan sekarang siapa paling kan beberapa aja kalau misalnya kamu naik lewat Torian kadang-kadang ketemu sama pendaki tradisi yang nggak pakai sendal dia, nggak banyak omong, Ya, ya. terus pakai pakaian apa Putih, namanya, putih. putih atau hitam gitu misalnya Saya gitu. waktu naik Rinjani itu memang momennya tuh kayak memang lagi gawe besar di atas. Jadi masyarakat adat itu kayak ada momen tertentu memang dia di tahun apa di setiap tahun kan memang ada agenda naik barang ke atas itu kan. Jadi kayak benar-benar bikin tenda besar masyarakat adat itu kayak masak. Bali Pak. atau Sasak gitu. Nah, saya nggak tanya dia orang Bali orang Sasak. Kan kelihatan dari pakaiannya. Sasak kayaknya putih-putih. Bali juga putih-putih di atas. Umroh juga putih-putih. Real Madrid putih-putih. Apa FPI yang putih? SMA yang putih-putih. Ya itu dah. Itu dah. Itu maksudnya kayak memang ada acara gitu. Nah, Berarti memang selain Lombok berarti ada Bali ya? ada Bali dulu naiknya rutin tuh 5 tahun sekali paling tidak ya. Izin dulu dia sama Tapi lokal kayaknya yang orang ada di Sasak Bayan. tuh, Bang. Enggak orang Sasak. ya. Dari ngomongnya orang Sasak. Soalnya kita dikasih sambel. Oh gitu. Ya, itu valid itu orang Valid ya, Sasak. orang Sasak ya. Jadi, wah, jadi dia nanya, saya mau balik nih, dia bilang. Butuh apa? Dia bilang. Dia sudah 15 hari di situ. Oh, keren. Cuma di danau doang. Cuma ada gerombolan nih. Memang bapak-bapak gitu kan, pakai kain putih, memang gitu. Nggak bawa tenda, nggak bawa apa gitu. Apa dapat yang ada? Beras. Bahasa Sasak kadun. Iya, bahasa Sasak. Beras, Pak, beras. Sambel, Bang, sambel. Udah dikasih sambel, valid udah orang Sasak. Sasak. Ketemu juga orang yang cuci keris, misalnya kan ke sana tuh masih banyak Iya. kayak gitu-gitu. Beragam sih tujuannya gitu. Apa namanya? Ya ada tadi yang dari masyarakat adat naik, ada anu di sana misalnya kayak ritual asuh gunung, di atas itu dia memipit gitu. Kemudian roah penyeranan untuk berburu di atas ada anunya gitu. Ada yang tujuannya individu-individu kayak Cuci keris. cuci keris gitu misalnya gitu. Tapi kalau pendakian tradisi dia itu panjang. Jadi roah itu dari sebelum berangkat. Iya.
ada puasanya dulu, ada ritual dulu, nggak boleh nyakitin istri, nggak boleh nyakitin anak. Siap. Dia setelah roa harus meminta maaf pada teman-teman yang akan mendaki, kemudian keluarga, kemudian tetangga terdekat gitu yang pernah dia sakiti, dia harus mendapatkan maaf. Jadi dia naik itu tidak membawa beban dosa. Kayak orang mau naik haji berarti Persis. pantes. Pulang saya dari naik Rinjani itu 2015 itu 2016. Pulang ke rumah Pendi kan di Bayan, Anyar. Udah lihat Ka'bah deh. Nah, itu kan bahasa-bahasanya orang tradisi itu. Iya, dia kita Ka'bah. Udah muncak kan pas muncak. Nggak lihat Ka'bah dia bilang. Lah gimana cara kita lihat Ka'bah nih? Saya bilang di Arab Ka'bah. Karena pendaki tradisi itu juga biasanya bukan menghindar ya. Tujuannya itu bukan Danau Segarana. Ada yang Muncak. namanya Segara Muncar. Di mana itu? Nah ini kan. Saya baru 2 kali nih Rinjani. Iya, Yayat yang sering aja nggak tahu di mana Segara Muncar gitu. Tapi itu danau yang seperti Segara Anak. Di sebelah mana? Nah, saya nggak tahu dia gaib atau enggak ya. Tapi itulah. Itu salah satu, itu tujuan utama buat pendaki tradisi yang mau menyempurnakan ilmu. Ya. Karena muncar itu asal katanya dari bahasa Kawi, muni care. Muni itu suci, cara itu laku perilaku gitu. Perilaku suci. Kalau kamu bisa sampai di Segara Muncar itu artinya semua aspek peraturan Ya. dari pendakian tradisi itu sudah terpenuhi. Oke. Baru kamu bisa ketemu sama Segara Muncar itu. Ya. Penjawa itu baru berhak membawa ketika dia sudah ngelihat tata ini sudah Ya. sempurna dah perjalanan ini, baru deh. Nah, ini yang penting berarti, Bang. Tapi ini kan pembicaraan yang Terjadi. jarang muncul. Pembicaraan ini tidak muncul di kalangan sekarang ketika mereka mau naik gunung. Ya. Karena motif naik gunungnya kan beda. Beda. Wih, setil. Jalur ini setil, view-nya setil, konten sebenarnya. Konten sebetulnya. Konten. Ada orang yang memang mendaki atau naik gunung itu kan mendengar ceritanya, misalnya ingin membuktikan kisahnya itu seperti apa, kisah gunung tertentu kan. Kayak misalnya naik Semeru ada kisah ini, ada apa, apalagi Rinjani gitu, yang terlalu banyak kisahnya kan. Nah itu dah yang pentingnya untuk kalangan baru-baru ini biar nggak salah paham aja tentang Rinjani. Iya. Kalau untuk diadaptasi ke pariwisata mungkin nggak mesti harus sampai sedetail itu ya, karena memang motifnya naik pendakian tradisi itu kan berat ya untuk pencapaian ilmu dan lain sebagainya gitu. Tapi setidaknya ada etik Yoi. yang dikedepankan gitu. Ada wawasan yang juga padu gitu antara wisata pendakian dengan masyarakat tradisi gitu. Ya. Seenggaknya diperkenalkan lah gitu. Kita kalau misalnya mau naik sebenarnya Rinjani bejambe dulu gitu. Kita pamit dulu ke bukit-bukit di sekitar gitu. Bejambenya mulai dari Bukit Nap-Nap di Bumbung misalnya Ribet, gitu. berarti Bang ribet. Enggak, setidaknya ada wawasan gitu. Dia enggak mesti harus bejambe dulu. Ya enggak mungkin lah gitu. Waktu dan lain sebagainya. Intinya begini Bang, saya kepikiran dari dulu sebenarnya nih, kepikirannya nih. Kenapa orang-orang kita, pemerintah kita itu terlalu sering mengkeruk gunung? Entah itu tambang, entah itu wisata. Bentar. Perasaan tadi kamu larang saya naikin kaki tadi. Yuk, saya selip ini bukan saya naikin, kita begini tadi. Saya begini. Di bawah masih di sepatu Dia saya. ngandak di tengah. Nah, itu karena nggak bisa kan. Nggak adil. Nah. Lanjut. Ini maksud saya, ini kayak aja ya, maksudnya selingan aja nih pembahasannya nih. Kenapa terlalu sering di gunung gitu loh? Ngerti? Kenapa gunung aja gitu? Ngerti? Oke. Tambang, wisata, dan lain-lain, hotel dan lain-lain. Kenapa harus di gunung gitu? Sedangkan kita tahu fungsi gunung di pulau-pulau Indonesia ini kan urgent kan, gunung ini. Pondasi sebenarnya kan. Kan udah dibilang di lagu, nenek moyang kita seorang pelaut. Lebih luas manfaat laut kita ketimbang gunung. Gunung itu kalau dikeruk kan ke dalam dia. Iya. Freeport contohnya nih.
siapa bisa tumpuk lagi itu freeport? Nggak ada. Nggak ada kan, rusak dan lain-lain. Terlalu banyak efek negatifnya nih. Kalau laut kan nomor 2 terluas. Kita garis pantai, kita garis laut gitu. Kenapa nggak di laut ya kepikirannya? Untuk apa dulu nih? Iya untuk kelola semuanya dari duit. Iya. Misalnya di Selat Lombok nih ya, Iya pokoknya Itu semua kan laut, semua laut. arus bagian Iya, bawah itu kan iya, paling kenceng iya, ya. iya. Untuk listrik sebetulnya Iya. keren banget. Iya maksudnya laut, kenapa nggak fokus selama 80 tahun ini laut gitu? Besar pembicaraan kita nih. Ya sudah, makanya ini sudah jam-jamnya menutup kios ini gitu. Oh, gitu. Kamu dapat kode kayaknya dari tadi. Jadi udah jam-jamnya dah nih bang. Ya. Jadi udah kita Laut itu kita agak nggak usah dah. nanggung tadi itu kan Ya, bahas laut itu. Nantilah kita bahas lagi. Sesi berikutnya. Ya, jadi ini karena sudah jamnya menutup kios ini. Oke dah. Jadi untuk di akhir-akhir kios ini biasanya ada kasbon. Kasih bonus. Iya, saya jajah dari tadi ini apa ini? Kasih bonus. Jadi kalau kasih bonus itu, saya biasanya ngasih bonus milih tantangan atau cabut ini. Ini hadiah-hadiahan. Ini hadiah-hadiahan. Hadiah-hadiahan. Ada daya, mangkok, lain-lain ada ini layangan. Oke. Tapi kan nggak mungkin sih itu saya suruh cabut itu kan. Tapi alangkah baiknya Ya, saya Allah. kasih tantangan. Tak boleh saya milih? Nggak boleh. Di awal saya berikan pilihan. Tapi karena ini wilayah kerja saya, jadi saya kasih tantangan. Sede. Zalim. Iya. Jadi Bang Ical ini kalau follow Instagramnya, dia itu sering memberikan apa istilahnya waktu buat followersnya, memberikan apa istilahnya nasihat. Jadi iya kan, tanya Bang Ical apa namanya? Oh, Q&A itu. Q&A, dia sering bikin Q&A di story gitu. Jadi sekarang ini saya sudah kumpulin semua ini anak-anak ini, ada sekitar seket lah anak-anak ini di sini. Bikin pertanyaan random, nanti Bang Ical yang jawab. Sekarang. Sekarang langsung di depan. Iya. Sudah 50 nih. sudah terkumpul mana? Oke dah. Oh, ternyata banyak ini pertanyaannya Bang. Memang ini tim kreatif ini kreatif deh memang ini. Atau memang mungkin ada yang langsung mengangkat tangan, ada yang mau tanya, silahkan, enggak apa-apa. Seke 2 telu ya. Oke, yang dari situ 4. 4, oke. Apa yang mau ditanyakan ke Bang Ical? Apa? Dengar-dengar nih, ini kan apa aja kan? Iya. Apa aja? Di Lombok ada piramid katanya. Di Lombok Tengah. Di Lombok Tengah ada piramid. Iya. Enggak, tumben saya dengar ini juga. Oke, lagi mau dijawab, mau Tumben saya dijawab. dengar nih. Kan kakak ini penulis kan, Ya. pasti ada buku favorit. Kasih saya 3 buku favorit. Buku favorit saya. Ya. Diremeh-remeh buku favorit saya nih. Gak apa-apa. Tak apa-apa? Ya. Kalau mau ngerti gunung, Aroma Karsa. Oke. Di Lestari ya, 1. Yang kedua, set, lupa lagi. Pak Tua yang membaca kisah cinta kalau mau ngerti hutan. Itu ditulis sama siapa namanya lupa, Louis Sepulveda, orang terjemahan. Tipis kok bukunya, bagus. Kemudian yang ketiga apa ya yang paling enak ya? Seni Memahami Hermeneutika. Ditulis sama Budi F. Hardiman. Itu enak banget. Oke, Kak. 3. Terima kasih banyak. atas Sip. sharing. Piramid tadi itu kayaknya saya pernah dengar ya. Kayaknya ya saya pernah dengar gitu. Tapi lupa ingat dulu soalnya ini gitu. Cuman ngapain sih nyari? Emang ada apa sama piramid itu? Yang kamu tahu ya? Dia kenapa piramid itu? Kan di sana banyak tambang tuh. Ya, Di Lombok Tengah itu. oke. Aduh, masih intel dulu. Karena diketemuin, cuma nggak boleh dipublish. Oh begitu. Saya sih nggak heran ya kalau ada ya. Kalaupun ada nih ya, nggak heran saya. Kenapa? Nggak heran karena mengingat sejarah suku kita nih tua banget gitu.
Jadi ada persentuhan juga antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lain gitu. Umumnya orang Indonesia tidak perlu membuat piramida karena di sini sudah markasnya piramida di banyak tempat. Rinjani salah satunya. Jangan kita lihat piramida itu fungsinya sebagai alat hias saja ya gitu. Piramida itu kalau dalam kajian tradisi kuno itu bentuk bangunan untuk mengumpulkan energi semesta. Kita nggak perlu membuat itu. Orang padang pasir perlu membuat itu. Kita ngapain kita membuat itu? Udah energi semesta udah ngumpul di sini semua gitu. Jadi nggak perlu gitu. Pada masanya ini kan dulu kita ini kan tinggal di dataran-dataran yang tinggi. Dulu itu Sundaland, Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan itu kan jadi satu. Baru dia pemutusnya itu ada di Bali, di Selat Lombok ini. Penyeberangan pertama 800.000 tahun yang lalu. Coba baca artikelnya Junaidi, ini orang Undram ya, Bang Junaid gitu. Penyeberangan pertama itu ya dari manusia purba ya, dari Bali ke Lombok karena nggak bisa menunggu laut kering gitu. Nyebrangnya dari situ gitu. Tapi artinya kalau misalnya dulu kering dan itu masih satu pulau, Bali, Jawa, Kalimantan gitu. Berarti kan orang dulu tinggalnya di bawah-bawah sana. Baru setelah air laut naik, orang mulai makin ke atas. Jadi sekarang posisi kita sebetulnya yang kita anggap darat dulu adalah ketinggian gitu. Apalagi di bawah sana, misalnya kalau perspektifnya di bawah sana ya. Ini selat ini yang selat Lombok Bali itu 1.400 meter ke bawah. Paling dalam selat di Indonesia. Saya nggak tahu ya, coba nanti klarifikasi. Tapi setahu saya dia paling dalam. Karena kalau dilihat dari perspektif dari daratan yang dulu tenggelam di itu, Rinjani itu tinggi sekali. 3.000. Belum dulu Samaras kan belum meletus kan, lebih tinggi lagi gitu. 6.000. Dan kita tuh tinggal di pucuk-pucuk sana gitu, yang sekarang jadi daratan ya. Ngapain butuh piramida? Kita udah tinggal ketinggian gitu loh. Siapa lagi? Masih ada waktu lagi. Saya lagi. Ya. Gimana kita bisa bentukin garis antara modernisasi yang bermanfaat dengan komersialisasi yang bisa. Maksudnya Rinjani ini harus tetap dibiarkan lihat sebagai esensinya untuk harmonisasi. Ruang komunikasi tanpa memperbaikkan identitasnya sebagai alat liar. Begitu. Kalau saya yang pertama kali dilihat itu prosedurnya. Prosedur ketika ada membuat inovasi. Prosedurnya bagaimana? Dulu kereta gantung, prosedurnya itu cacat. Karena menyebar dokumen misalnya. Warga menyetujui. Nama-nama itu sudah ada tanda tangan. Warga tidak pernah menaruh tanda tangan di situ. Berarti kan ada permainan. Ya kan? Agenda apapun yang korup pasti dimulai dengan proses yang juga korup. Selalu itu. Tekankan aja gitu. Kayak Mandalika, saya nggak pernah setuju karena dari awal dia sudah korup. Banyak ngumpul aja sama teman-teman jurnalis yang independen ya gitu. Banyak kok berita-berita yang nggak terungkap di koran gitu. Lihat dari prosedurnya, dia cacat atau tidak. Kemudian cara mengukur lainnya adalah apa dampaknya pembangunan atau perubahan ruang itu ya, spesial itu space di Rinjani diubah untuk keperluan tadi pendakian gitu. Apa dampaknya ke lingkungan? Kemudian apa dampaknya ke tren sosial? Apa dampaknya gitu? Pendakian yang sekarang yang tujuannya adalah setil-setilan itu gitu. Apa sih dampaknya? Orang naik ke gunung itu ngapain sih sebetulnya gitu? Itu kan harus ditanya dulu kan, esensi pendakian itu apa? Gunung itu sebenarnya fungsinya buat apa? Secara ekologis dulu ditimbang. Jadi semua pertimbangan-pertimbangan matang tadi baru kita bisa merumuskan bentuk inovasi bentuk inovasi wisata yang sesuai. Meskipun itu ruangnya kecil untuk berinovasi, tapi setidaknya kita hormat pada yang sudah esensial tadi gitu. Baru dia pas.
Modernisasi itu buat saya masuknya di situ. Karena kan beda antara modernitas dan modernisme. Gatel bang, gatel. Hah? Gatel. Apa? Gatel. Ya. Oh iya. Anu nih apa? Kutu. Dilihat saya sama kamera. Itu antara modernisme dan modernitas. Modernitas itu ditandai dengan permainan akal sehat. Kita bisa menilai sesuatu itu berdasarkan kita bisa menimbang dengan merdeka apa yang kita anggap sebagai ini baik, ini tidak gitu. Dan siapa bilang baik dan tidak baik itu harus senada dengan tadi ya megahnya pembangunan dan sebagainya, enggak juga gitu. Kalau misalnya yang kita anggap baik secara akal sehat kembali kepada tradisi, meskipun itu adalah tradisi dan bukan modernitas, berarti itulah modernitas kita gitu loh. Nggak perlu kita ngikut sama modernisasi yang tadi yang mengutamakan gedung daripada beton daripada pohon gitu. Kita perlu ngikut situ. Itu sih menurut saya. Sip. Siapa lagi yang nanya? Ada lagi satu. Ya. Iya, sebenarnya Mas. Oke. Gimana cara kita bisa atau ketemu atau ada nggak nomornya apa enggak sih ini gitu aja. Dewi Anjani. Banyak. Dewi Anjani. Mitos yang paling misleading tentang Dewi Anjani adalah dia ratu jin berkerajaan di Rinjani. Siapa yang bikin mitos kayak begitu tuh? Bingung saya. Ini pintu masuk ya untuk memahami Dewi Anjani. Perlu kita tahu nama Dewi Anjani ini enggak tunggal. Di beberapa tempat di Lombok dia disebut Nabi Ingsun. Nabi saya. Nabi itu junjungan maksudnya. Junjunganku. Di tempat lain lagi dia disebut Bunda Waliullah. Nggak ada hubungannya sama jin ini. Dewi Anjani ini paling misleading ini Dewi Anjani ini. Karena kacamata kita melihat Dewi Anjani itu kacamata Jawa. Yang melihat figur yang sama seperti Nyi Roro Kidul. Dia ratu jin penguasa selatan. Kerajaannya ada di mana? Di Laut Selatan. Ini juga harus punya kerajaan dong. Di mana? Di Rinjani gitu. Ya nggak bisa begitu gitu. Karena Dewi Anjani itu nggak gitu. Catatan yang paling relate dengan Dewi Anjani adalah Babat Lombok. Pembukaan Babat Lombok itu mengisahkan adanya perahu yang dihempas badai sehingga banyak yang meninggal, tapi ada dua penyintasnya yang berhasil mendarat di Lombok. Nah, menariknya Babat Lombok itu mengisahkan itu bukan menyebutnya bukan dua orang gitu, tapi seorang perempuan dan kekasihnya. Jadi tokoh utamanya adalah si perempuan ini gitu. Dia enggak bilang ada dua orang masuk gitu, datang selamat, tapi seorang perempuan dan kekasihnya datang selamat, baru kemudian mencari air, mencari penduduk tapi tidak menemukan, mencari makanan akhirnya menemukan air. Dialah peletak dasar. Kalau dari kesimpulan dari Babat itu kita bisa bilang dia adalah penduduk pertama, penghuni pertama, komunitas yang meletakkan dasar-dasar pemikiran Sasak. Dia di ini gitu. Tapi interpretasi ini juga banyak yang tidak setuju. Tapi juga ada kubu-kubu budayawan yang mencoba mengarus utamakan gitu. Kalau saya sih daripada melihat Dewi Anjani sebagai ratu jin, saya lebih percaya sama versi yang ini gitu. Meskipun ada yang bilang Babat Lombok itu buku dongeng, itu buku enggak bisa dipercaya gitu. Masalahnya kata Samalas juga ada di Babat Lombok gitu. Orang-orang percaya Samalas tapi tidak percaya versi yang pertama. Itu kan membingungkan juga gitu kan. Nggak pas gitu. Lagi pula Babat Lombok itu belum ada yang menerjemahkan sampai sekarang. Yang bilang mitos segala macam itu kan dapat katanya. Kebetulan guru saya
juga seorang loka di utara, dia juga seorang kiai di selatan. Rumahnya di sini kok, di belakang museum. Guru saya membaca Babat Lombok sampai habis, mengkajinya. Ya saya ngikut yang bisa membaca Babat berbahasa Kawi lah daripada dengerin orang yang ngomong katanya gitu. Versi ini lebih logis, mengingat kedekatan kita juga dengan ada asumsi bahwa yang mendarat itu adalah salah satu keturunannya Nabi Nuh. Kita mendapatkan Islam itu dari sana. Ada asumsi, mengingat kita juga punya lontar di Sembalun misalnya, yang lontar berkaitan sama Nabi Nuh, kemudian beberapa daerah misalnya kayak Timban Nuh, ada beberapa ya. Lumbung, kamu lihat Lumbung, kamu balik dia coba Lumbung itu kan jadi lambung kapal ya. Jadi ada banyak kode-kode budaya yang menunjukkan kedekatan kita dengan Nuh gitu. Dewi Anjani, kata Dewi, kamu cari Dewi itu tidak selalu berarti jenis kelamin perempuan. Dia juga bisa diartikan karakter feminin. Ya, karakter yang feminin, Dewi. Anjani, kamu nggak bisa menemukan kata Anjani di bahasa kuno. Ada di wayang, bukan di wayang, di kisah-kisah Mahabharata. Anjani itu ibunya Hanoman. Ya, Hanoman. Tapi kamu cari pun struktur kisahnya itu nggak ada yang nyambung sama sekali dengan kebudayaan Sasak. Berarti kita bisa anggap nggak ada hubungan ini Anjani yang di India itu, yang ibunya Hanoman, dengan Anjani yang di sini. Akhirnya sejumlah budayawan menemukan kata kuncinya justru di dalam Al-Quran gitu. Di surat-surat yang berkaitan sama, di ayat-ayat yang berkaitan sama Nuh. Wa anjainahum, dan kami selamatkan mereka. Wa najainahum. Anjani itu aku yang diselamatkan gitu. Jadi nama yang kamu abadikan untuk mengenang bahwa kamu itu diselamatkan dalam bahtera. Lebih jauh lagi kamu itu diselamatkan oleh satu ideologi. Apa? Islam. Oke. Cukup. Nah itu apa namanya? Karena Gumi Sasak kan gumi Islam ya, gumi ada pepatah yang mengatakan itu. Orang Bayan juga selalu bilang Lombok ini gumi Nine, buminya perempuan. Bukan karena pemimpinnya itu harus perempuan, tapi karena karakter kepemimpinannya itu tidak maskulin. Kalau maskulin itu kan dia agresif, ya dia eksploitatif, dia pokoknya orientasinya menjajah, menghancurkan, menghisap dan sebagainya. Kan kita enggak. Kita atur alam ini dengan karakter yang feminin. Ada musyawarah, dia demokratis pendekatannya. Kalau coba cek Gundem ya, musyawarah sakral di Bayan gitu. Hanya untuk mengganti atau mengambil sesuatu dari hutan adat, mereka berdiskusi dulu sakral. Untuk mengambil sesuatu gitu, dari hutan adat, pohon yang mana, yang usianya berapa, itu kan pertimbangan feminin itu. Itu kita Guminine. Kaitannya sama Dewi Anjani yang bukan Ratu Jin. Nice. Jawaban yang sangat logis teman-teman. Oke. Tumben ini pembahasan seperti ini mampir di kios ini bang. Jam 3 ya. Obrolan jam 3 nih, jam 3 pagi ini. Udah. Jadi sebenarnya kios Warlock ini emang itu fungsinya bang. Oh gitu ya. Jadi kita obrolan yang memang hidup di bawah, tapi yang goyang di atas. Oke. Oke, terima kasih Bang Ical sudah berkunjung di kios Warlock. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan sukses selalu.